Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Para siswa yang berbahagia, video pembelajaran kali ini akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk itu silahkan diamati slide demi slide dalam video pembelajaran ini. Nah, yang pertama kalian harus mengerti tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati dan mencermati slide-slide pada video pembelajaran ini, kalian harus bisa satu, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, kedua, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, ketiga, menjelaskan cara mengamati objek yang dipelajari dalam IPA, yang keempat, menjelaskan data hasil pengamatan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, menyebutkan contoh-contoh alat ukur untuk mengamati objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keenam, menjelaskan pengertian mengukur. Yang ketujuh, membandingkan satuan baku dan tidak baku. Dan yang terakhir, nomor 8, menjelaskan kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Baiklah para siswa yang saya banggakan, marilah kita bahas satu persatu slide-slide pada video pembelajaran ini. Yang pertama, apakah kegunaan IPA dalam kehidupan kita? Jadi mengapa kita harus belajar IPA? Apa kegunaannya kita belajar IPA? Akan saya berikan suatu kasus yang kalian harus berpikir kritis di dalam menganalisis kasus ini. Misalnya ada suatu wabah demam berdarah di daerah tertentu, mungkin pernah terjadi di daerahmu. Dari mana penyakit itu dan mengapa bisa mewabah? Mengapa perlu tindakan fogging? Apa yang sebaiknya harus dilakukan? Nah, dengan mengkaji kasus ini, maka kita nanti akan melihat kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama, kalian bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Adanya kasus wabah demam berdarah, maka kita sudah tahu bahwa di sekitar kita itu ada makhluk hidup nyamuk Aedes aegypti. Di dalamnya ada virus yang menyebarkan penyakit demam berdarah. Kemudian ada orang yang menderita dan ada orang yang tertular. Kemudian ada tindakan fogging, kemudian ada tindakan mungkin sebaiknya selain fogging itu apa? Untuk mencegah mewabahnya nyamuk tersebut. Jadi kalian akan paham berbagai hal di sekitar kita karena di sekitar kita ada objek-objek yang sering kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah suatu problem yang dihadapi. Misalnya ada masalah wabah demam berdarah seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Mungkin tepatkah menggunakan fogging? Ya, memang itu bisa dipakai kalau memang wabah itu sudah sangat mengkhawatirkan sehingga harus dengan tindakan yang spontan membunuh nyamuk dengan fogging. Tetapi mungkin ada hal yang lebih baik bisa dilakukan, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, yaitu menghilangkan comberan-comberan air pada sisa-sisa bekas kaleng dan sebagainya, maka dia akan mencegah mewabahnya nyamuk yang menularkan demam berdarah tersebut. Kemudian kalian bisa berpikir logis, yaitu kalian bisa berpikir logis apakah kalau tindakan fogging itu dilakukan terus-menerus, apakah nantinya justru akan baik akibatnya atau justru buruk akibatnya, maka kalian harus berpikir logis. Mana yang lebih baik, tindakan fogging atau tindakan menjaga kebersihan? Nah, kalau tindakan fogging mungkin malah justru nyamuk-nyamuknya bisa kebal, tetapi kalau tindakan kebersihan maka itu akan mencegah sebelum nyamuk itu berkembang biak, maka tidak ada tempat untuk berkembang biak nyamuk, sehingga mungkin secara logis justru lebih baik kita menjaga kebersihan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Kalau kita sering mempelajari tentang IPA, maka kita tahu mana makhluk hidup yang bisa menyebabkan penyakit, mana makhluk hidup yang menguntungkan, mana kondisi alam benda-benda mati seperti
suhu udara yang sangat panas akan menyebabkan berbagai macam penyakit karena menurunnya kondisi kekebalan tubuh kita. Mungkin pergantian musim, ada wabah, flu, batuk, dan sebagainya. Maka bagaimana kita harus meningkatkan kualitas hidup kita, yaitu dengan menjaga kesehatan kita, dengan selalu makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup. Jadi ada banyak kegunaan mempelajari IPA, antara lain satu, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Kedua, kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa berpikir logis, dan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Para siswa yang berbahagia, kita akan mempelajari objek apa saja yang dipelajari dalam IPA. Seperti kita ketahui, kita berada di bumi. Di alam bumi kita ini banyak benda-benda, baik itu bisa bersifat makhluk hidup ataupun benda-benda mati. Ada banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan ataupun makhluk hidup jamur atau makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa kita amati dengan mata telanjang. Kita harus mengamati dengan mikroskop sehingga kita akan mengetahui adanya makhluk-makhluk hidup yang berukuran kecil seperti bakteri, paramecium, amoeba, dan sebagainya. Kemudian ada juga benda mati pun juga ada yang ukurannya sangat kecil dan ada yang ukurannya sangat besar. Ada batu yang kecil, batu yang besar, ada gunung, tanah, kemudian udara, sinar matahari, air, dan sebagainya. Nah, kalau kita mengamati molekul air, maka itu adalah benda yang sangat kecil. Kita juga memerlukan alat untuk melihatnya. Jadi benda di alam itu bisa berupa makhluk hidup ataupun benda mati dengan berbagai ukuran yang sangat kecil. Harus kita lihat menggunakan alat mikroskop sehingga disebut ukuran mikroskopis. Sedangkan benda-benda yang tampak dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop untuk melihatnya disebut benda-benda yang makroskopis. Itulah objek-objek yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, para siswa yang berbahagia, untuk memperjelas objek ilmu pengetahuan alam, ini ada beberapa gambar ilustrasi supaya kalian menjadi lebih paham. Ini adalah gambar alga hijau yang ukurannya sangat kecil, yang berada di kolam yang airnya warnanya hijau. Kalau kita amati menggunakan mikroskop, maka akan tampak bulat-bulatan hijau. Inilah contoh makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis. Sedangkan ini jamur yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian ini beberapa macam tumbuhan dan hewan. Ini adalah objek makhluk hidup yang ukurannya kecil dan ukurannya besar, yaitu mikroskopis dan makroskopis. Kemudian ada alam semesta yang lebih besar lagi, yaitu alam makrokosmos, yaitu galaksi. Galaksi Bima Sakti. Nah, ini adalah objek yang ukurannya sangat besar. Ini adalah planet bumi, objek yang ukurannya sangat besar. Jadi objek IPA bisa makhluk hidup, bisa benda mati dengan ukuran yang sangat kecil sampai ukuran yang sangat besar. Kemudian untuk mengamati objek yang dipelajari dalam IPA ada beberapa macam cara. Yang pertama, kita bisa mengamati menggunakan alat indera kita. Misalnya kita mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita, kita bisa menggunakan mata, maka mata kita akan memberikan informasi tentang benda-benda yang kita amati, warnanya apa, bentuknya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian bisa menggunakan hidung, yaitu untuk membau objek-objek IPA yang kita pelajari. Apakah bunga itu baunya harum atau busuk? Kotoran hewan itu baunya harum atau busuk? Kita bisa mengamatinya menggunakan hidung. Kemudian kalau kita mengamati buah-buahan, kita bisa merasakan rasa buah itu manis atau asam menggunakan lidah. Kemudian kalau suara binatang, suara angin, suara petir, kita bisa mengamati dengan telinga. Kemudian kalau kita meraba suatu objek, apakah itu besi, kasar atau halus, ataupun daun yang halus atau yang kasar, maka kita menggunakan kulit atau indera peraba kita. Kemudian bisa juga kita menggunakan alat ukur.
Kalau kita ingin mengetahui panjang suatu benda, kita menggunakan alat ukur panjang. Misalnya, berapa panjang kaki ayam, maka kita bisa menggunakan penggaris. Kemudian berapa suhu udara, kita bisa menggunakan termometer dan sebagainya. Kemudian ada alat bantu pengamatan yang lain. Kalau kita mengamati objek IPA yang ukurannya sangat kecil, kita bisa menggunakan mikroskop. Kalau mengamati objek yang sangat jauh, kita bisa menggunakan teleskop. Jadi ini alat mikroskop dan teleskop untuk membantu pengamatan kita terhadap objek yang dipelajari di ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian hasil pengamatan dapat berupa data. Nah, data itu bisa berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Apakah perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif? Baiklah, kita bahas bersama-sama. Jadi kalau kalian mengamati rasa buah, oh rasanya manis atau asam, maka itu adalah kualitatif karena tidak ada angka yang menyatakan angka 1, 2, 3, dan sebagainya untuk menentukan angka ukuran manis. Jadi tidak ada angkanya. Tidak ada alat ukurnya. Jadi kita hanya menggunakan indera kita. Itu disebut data kualitatif. Demikian juga dengan permukaan daun halus atau kasar, besi keras atau lunak, itu adalah data kualitatif. Kemudian untuk data kuantitatif itu apabila kita mengamati menggunakan alat ukur sehingga menghasilkan nilai angka besaran yang kita ukur. Misalnya kita mengukur panjang meja menggunakan roll meter. Panjang meja adalah 1 meter. Menggunakan alat pengukur massa untuk mengukur massa batu 25 gram. Menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh 36 derajat Celcius. Nah, data semacam ini disebut data kuantitatif karena ada angka-angka nilai hasil pengukuran. Sudah jelas beda data kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif berupa deskripsi, tidak menyebutkan nilai angka. Data kuantitatif adalah hasil pengukuran menggunakan alat ukur dan terdapat nilai angka hasil pengukuran. Nah, dengan demikian bagaimana tahapan cara mengamati objek IPA dapat kita sebutkan. Urutannya adalah sebagai berikut. Jadi tahapan yang pertama adalah pengamatan. Bisa menggunakan indera atau alat bantu yang lain, bisa mikroskop, teleskop, ataupun alat ukur panjang yaitu roll meter, alat ukur massa berupa neraca, dan sebagainya. Jadi yang pertama tahapnya adalah tahap pengamatan. Nah, hasil pengamatan berupa data, kemudian kita masuk pada tahap inferensi, yaitu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan data-data yang kita amati tersebut. Kemudian kalian nanti akan bisa menemukan pola-pola hubungan antar data yang diamati, sehingga dapat membuat suatu prediksi. Suatu contoh kalau kalian masih kurang paham terhadap pengertian inferensi, misalnya kalian mengamati suasana udara dan cuaca yang ada di sekitar kalian sudah mulai terjadi dari panas, kemudian muncul awan, kemudian menjadi gelap, matahari menjadi tidak tampak karena tertutup oleh awan. Maka data-data yang bisa kita amati adalah adanya terang menjadi gelap, itu data kualitatif. Kemudian suhu panas menjadi dingin, misalnya suhunya tadinya 40 derajat menjadi misalnya 35 derajat. Nah, ini ada data suhu. Ada data suhu adalah data kuantitatif. Kemudian berikutnya terjadi pengamatan yaitu turunnya air hujan yang tadinya tidak ada air yang turun dari langit, kemudian ada air yang turun dari langit. Oh, berarti ada data tadi dari panas menjadi mendung, ada perubahan suhu, kemudian ternyata
perubahan-perubahan pola seperti itu dapat diprediksikan bahwa akan turun hujan. Misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang lain bisa kita bahas atau kalian pelajari di buku kalian. Kalau belum begitu paham, nanti bisa bertanya kepada bapak dan ibu guru kalian. Kemudian komunikasi, ini hal yang mudah dipahami. Komunikasi artinya yaitu berkaitan dengan hubungan kalian dengan teman atau guru kalian. Kalian bisa berkomunikasi dari hasil pengamatan yang dilakukan, yaitu dengan melaporkan hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatannya bisa kamu laporkan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan atau gambar yang relevan atau sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Kemudian kalian bisa mempresentasikan secara langsung di depan kelas. Itu namanya komunikasi kalian mempresentasikan hasil pengamatan. Atau membuat laporan tertulis yang harus dikumpulkan untuk tugas kalian kepada guru. Itu juga bentuk komunikasi. Jadi komunikasi bisa bentuk lisan, bisa bentuk tertulis. Jadi tahapan cara mengamati objek IPA, tahapnya adalah pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Baiklah para siswa yang berbahagia, kita lanjutkan dengan contoh-contoh alat ukur untuk mengamati objek yang dipelajari dalam IPA. Alat ukur panjang, ini beberapa gambar contoh alat ukur panjang yang sudah familiar dengan kalian adalah ini penggaris, ini ada jangkau sorong, ini roll meter, ini juga roll meter. Nah, kemudian mungkin kalian pernah mengukur di sekolah dasar dulu panjang pensil kalian misalnya berapa senti atau panjang meja guru berapa meter. Nah, silahkan ini saya ingatkan kembali, misalnya hasil pengukurannya adalah 1 meter. Kalau dirubah menjadi sentimeter berapa? Oh, kalau menggunakan meter, 1 meter, menggunakan senti menjadi 100 senti. Berarti 1 senti berapa meter? Yaitu 1/100 meter. 1 kilometer ada 1000 meter. Berarti 1 meter adalah 1/1000 kilometer. Demikian ini cara konversi satuan. Besok mudah-mudahan kalau belum jelas akan dipelajari di materi lanjutannya. Kemudian alat ukur massa, ini contoh neraca yang ada di laboratorium, umumnya seperti ini, namanya neraca Ohaus. Ini digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, satuan pengukuran massa bisa kilogram, bisa gram. Kalau 1 kilogram, 1000 gram. Kalau 1 gram berarti 1/1000 kilogram. Kemudian ini ada neraca bekas atau dinamometer. Ini sebenarnya alat untuk mengukur berat. Jadi massa dengan berat itu berbeda. Kalau berat itu rumusnya adalah massa dikalikan gravitasinya. Sehingga kalau ada pernyataan berat tubuh Amir 25 kg, benarkah itu? Ini pernyataan yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ini adalah secara fisika salah. Kilogram adalah satuan massa. Jadi ini sebenarnya massa tubuh Amir 25 kg. Kalau beratnya berapa, maka harus dikalikan dengan gravitasinya. Apabila gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berarti berat Amir adalah 25 kali 10 berarti 250 Newton. Jadi massa dengan berat itu berbeda pengertiannya. Baiklah, ini ada gambar cara mengukur massa suatu benda menggunakan neraca seperti ini. Kalau pada skala tertulis angka-angka sebagai berikut, ini ada 100 berarti artinya 100 gram, ada angka 90 adalah 90 gram, ada angka 7,5 adalah 7,5 gram, maka hasil pengukurannya adalah 197,5 gram. Saya kira ini tidak begitu sulit, kalian pasti bisa untuk menggunakan alat seperti ini. Baiklah, ini ada gelas ukur untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Ini adalah gambar gelas ukur dengan skala 1000 ml. Apabila ini saya isi air separuhnya dengan angka tertera di sini, permukaan air menunjukkan angka 500 ml. Kemudian ada batu dimasukkan, kok airnya naik menjadi 600, berarti
berarti volume batu tersebut adalah 100 ml. Saya ulang ya, jadi kalau ini awalnya permukaan air 500 ml, kemudian dimasukkan batu menjadi 600 ml, maka volume batu tersebut adalah 100 ml. Kemudian alat ukur waktu ada jam dan stopwatch. Untuk jam saya kira kalian sudah paham untuk memakainya. Kemudian stopwatch ini mirip dengan jam, yaitu jarum pendek menunjukkan menit dan jarum panjang menunjukkan sekon atau detik. Apabila kalian mengukur lama waktu berlari teman kalian yang dari angka 0 di sini tertera angka 60, kemudian jarum pendeknya menunjukkan angka 5, berarti itu waktunya adalah 5 menit. Kemudian kalau jarum panjang angka 5, kemudian jarum panjang angka 10, berarti 5 menit lebih 10 detik lama waktunya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh, besaran panjang benda akan kita ukur menggunakan penggaris. Jadi ini adalah besaran panjang, kemudian penggaris adalah besaran yang akan dipakai sebagai satuannya. Di sini ada skala-skala angkanya, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti panjang benda ini adalah 4 cm lebih setengah centimeter. Jadi, panjang benda ini diukur menggunakan penggaris menghasilkan nilai 4,5 cm. Nah, itulah pengertian mengukur, yaitu membandingkan besaran yang diukur, ini yang diukur, dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuannya. Ini adalah satuannya. Sentimeter adalah satuannya. Sehingga angka 4,5 disebut nilai hasil pengukuran, panjang ini adalah besaran, dan sentimeter adalah satuannya. Nah, kemudian ada masalah cara mengukur secara tradisional. Ada yang menggunakan jengkal atau menggunakan depa, menggunakan tangan kita sebagai alat ukurnya. Tapi ada juga yang kalian sudah terbiasa menggunakan penggaris. Maka ada yang namanya satuan baku dan tidak baku. Baiklah, yang dimaksud dengan satuan baku, misalnya kalian mengukur panjang meja di ruang tamu menggunakan penggaris. Kamu yang melakukan pengukuran, hasilnya berapa? Kalau misalnya hasilnya 90 cm, maka kemudian mintalah ayahmu untuk mengukur panjang tersebut menggunakan penggarismu itu juga. Oh, ternyata ayah hasilnya juga sama 90 cm. Berarti alat ukur penggaris ini untuk mengukur panjang meja oleh kamu dan oleh ayahmu hasilnya sama. Oh, berarti itu adalah satuan baku. Ya, jadi satuan baku adalah satuan yang sifatnya tetap walaupun yang mengukur orang lain, itu namanya satuan baku. Jadi penggaris adalah alat ukur, satuan bakunya tadi adalah sentimeter. Kemudian kalau kita simpulkan seperti ini, ya, ini tadi sudah kita bicarakan. Jadi kamu yang melakukan hasil pengukuran ada 90 cm dan ayah yang melakukan juga 90 cm. Jadi satuan baku ini sama, menggunakan satuan cm adalah satuan baku. Baiklah, satuan yang tidak baku seperti jengkal tangan. Panjang jengkal tangan kamu dengan ayahmu akan berbeda. Maka kalau kalian menggunakan jengkal tangan untuk mengukur panjang meja, maka akan berbeda antara hasil pengukuran dengan jengkal tanganmu dengan jengkal tangan ayahmu. Maka karena yang mengukur orang lain menjadi berbeda, itu menjadi satuan yang tidak baku. Nah, kemudian marilah kita berpikir kritis sejenak untuk menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Coba, ini sudah saya berikan jawabannya.
Tapi mungkin sebelum kalian membaca, kalian sudah berpikir terlebih dahulu. Yang tadi sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi satuan baku apabila dipakai oleh siapapun hasilnya sama. Contohnya satuan sentimeter untuk mengukur panjang. Satuan tidak baku dipakai atau dilakukan oleh orang yang berbeda, maka satuannya hasilnya adalah juga berbeda. Misalnya kamu mengukur 5 jengkal, kalau menggunakan adikmu yang jengkalnya lebih pendek, maka akan lebih dari 5 jengkal. Atau menggunakan jengkal ayahmu akan berbeda kembali. Jadi itu satuan yang tidak baku. Nah, sebenarnya apakah kegunaan satuan baku dalam pengukuran? Ini sangat penting sekali bahwa satuan baku itu merupakan satuan yang diperlukan oleh orang-orang secara internasional itu supaya sama. Sehingga kegunaan satuan baku yaitu agar pada setiap pengukuran yang dilakukan menggunakan standar internasional menghasilkan nilai yang sama atau kesamaan nilai dan tetap, sehingga tidak akan terjadi perbedaan di dalam pengukuran. Misalnya kalian akan mengekspor meja yang panjangnya 1 meter. Maka di Indonesia kita menggunakan roll meter yang tepat sehingga panjangnya hasil pengukuran adalah 1 meter. Apabila itu diekspor dikirim ke Jepang, maka di Jepang orang juga mengatakan panjang semacam itu juga 1 meter karena mereka juga menggunakan alat ukur roll meter. Jadi satuannya meter. Jadi satuan meter di Indonesia dan di seluruh dunia itu sama. Maka kegunaan satuan baku adalah untuk standar internasional terhadap nilai hasil pengukuran agar sama dari negara satu terhadap negara lain, dan antara orang satu dengan orang lain itu juga harus sama. Itu adalah kegunaan dari satuan baku dalam pengukuran. Baiklah para siswa yang berbahagia, demikian tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai berjumpa dengan video-video berikutnya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video agar kalian bisa mendapatkan video-video lanjutannya. Terima kasih.